走！神念降临！雷剑！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-541. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 540. Kemarin Kinchan mengetahui kalau hal berbahaya sedang dialami oleh Chen Sisi dan juga Jiruyu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, dia dan juga Qiansu bergegas untuk mencari tahu di manakah mereka saat ini. Karena jika sampai dibiarkan, Feng Lei akan melakukan yang tidak-tidak kepada kedua gadis tersebut. Dan benar saja terlihat dengan begitu jelas kalau saat ini mereka tengah berhadapan dengan para tetua yang diperintah langsung oleh Feng Lei. Ia sungguh tidak sabar untuk bisa bermain bersama mereka. Jadi Feng Lei meminta tetua ini untuk segera menghancurkan formasi tersebut. Jiruyu sadar betul kalau formasi mereka sudah tidak bisa bertahan terlalu lama. Jadi di saat formasi itu hancur, mereka pun bergegas untuk melarikan diri. Tetua ini mencoba untuk menghentikan mereka, yang membuat bibi ini mau tidak mau menahan mereka agar Chen Sisi dan juga Jiruyu bisa pergi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pertarungan masihlah terus berlanjut antara Bibi Li dan tetua hantu. Selain mereka, Jiruyu dan juga Chen Sisi juga tengah berhadapan dengan dua bawahan Feng Lei. Merasa ada kesempatan, Chen Sisi mencoba untuk melancarkan serangan kepada Feng Lei. Namun sayang sekali, semua itu bisa ditahan dengan mudah olehnya. Bahkan kini malah Feng Lei yang berhasil melukai Chen Sisi. Melihat hal tersebut, Bibi Li mencoba untuk membantu. Tetapi tetua hantu ini tidak akan pernah membiarkan hal tersebut terjadi. Serangan pun kembali dirinya lancarkan. Alhasil hal itu pun benar-benar merepotkan Bibi Li. Terlebih lagi, tetua ini pun mulai mengamuk karena dia ingin mencicipi mereka juga. Dengan kondisi sekacau ini, maka sudah sangat jelas kalau mereka akan sangat sulit untuk melarikan diri. Pada akhirnya, Jiruyu pun mulai menggunakan kekuatan darah keturunannya. Alhasil ini pun telah mementalkan beberapa musuhnya. Tapi mereka terlihat sama sekali tidaklah takut dan langsung saja mengeluarkan serangan untuk bisa menahan pergerakan Jiruyu. Tapi semua ini masih bisa diatasi olehnya. Alhasil orang-orang itu pun telah berhasil dirinya pentalkan. Tidak mau kalah, Chen Sisi juga melakukan hal yang sama. Dan beginilah rantai-rantai yang hendak menahan mereka bisa dihancurkan dan mudah, dan membuat kedua gadis ini bisa kembali berlari. Chen Sisi ingin mengajak Bibi Li untuk ikut pergi juga. Namun sepertinya itu terlalu sulit, karena tetua hantu ini terus-menerus melancarkan serangan kepadanya, yang mengakibatkan dia tidaklah memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri. Nah, untuk Feng Lei sendiri hanya tertawa melihat hal tersebut. Dia melakukan tindakan yang begitu kejam dengan mengambil paksa kekuatan para bawahannya untuk bisa dijadikan sebagai kekuatan garis keturunan. Dan begini Chen Sisi dan juga Jiruyu pun kembali tertahan, karena mereka harus berhadapan dengan orang-orang tersebut. Dalam pertarungan ini terlihat dengan jelas kalau kedua gadis itu tidaklah bisa berbuat terlalu banyak, sebab mereka berhadapan dengan 4 kekuatan garis keturunan. Jadi tentu akan sangatlah sulit bagi mereka memberikan perlawanan. Terlebih lagi, keempat orang ini meledakkan kekuatan mereka yang telah berhasil melukai Chen Sisi dan juga Jiruyu.
Alhasil kondisi pun semakin memburuk. Terlebih lagi kondisi dari Bibili sudah tidak bisa lagi bertarung. Dia pun memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk bisa memusnahkan tetua hantu, supaya tidak menyakiti Chen Sisi. Kematian dari Bibili tentu membuat Chen Sisi menjadi begitu sedih. Hal berbeda ditunjukkan oleh Feng Lei, karena Denny sudah mengatakan tidak ada buruan yang bisa lepas dari incarannya. Jadi dia itu akan segera mencicipi mereka. Namun Feng Lei bingung harus mulai dari mana. Jiruyu memberikan sumpah serapahnya kepada Feng Lei, yang tentu saja membuatnya bersemangat dan akan memulai bermain dulu dengan dirinya. Jiruyu mencoba untuk menahannya, namun kekuatan Feng Lei terlalu besar, yang bahkan bisa menghancurkan serangannya dan mementalkan dirinya. Chen Sisi ingin membantu, namun tetua hantu masihlah hidup. Dia pun segera menahan pergerakannya. Feng Lei memuji Jiruyu karena memiliki kemampuan yang cukup hebat. Tapi sayang sekali dia harus bertemu dengannya. Feng Lei mencoba untuk kembali melakukan serangan kepadanya. Sedangkan Jiruyu menggunakan teknik ribuan pedang agar bisa mengganggu Feng Lei. Tidak mau tuan mudanya terluka, dua bawahannya pun mencoba untuk menahan serangan itu. Namun mereka malah gagal. Sedangkan Feng Lei sendiri tidaklah begitu kesulitan untuk bisa menahan serangan tersebut. Sadar dia adalah lawan yang tangguh, Jiruyu pun mulai melakukan sesuatu, yang mana dia menggabungkan darahnya sendiri pada pedang miliknya, yang seketika membuatnya pun mengalami peningkatan yang luar biasa. Feng Lei masihlah menganggap remeh hal tersebut. Ia pun mencoba untuk menahannya, tapi semua itu gagal dan harus membuat pipinya terluka. Melihat hal ini tentu saja membuat para bawahannya menjadi begitu panik. Sedangkan Feng Lei meminta mereka untuk tidak ikut campur dalam pertarungannya, karena dialah yang akan menyelesaikannya. Feng Lei meminta Jiruyu untuk melihat kalau bukan dia saja yang bisa menggunakan pedang, namun dirinya juga bisa. Sebuah pedang pun mulai Feng Lei panggil, dan ini seketika saja mengejutkan Jiruyu. Sebab itu adalah pedang petir surgawi, senjata dari Kaisar Kuno. Serangan pun langsung saja dia lancarkan, yang mengakibatkan Jiruyu harus bertahan. Tapi kekuatan pedang ini terlalu kuat dan kembali memaksanya terpental. Feng Lei masihlah memberikan kesempatan kepada Jiruyu. Selama dia mau menuruti segala perintahnya, maka dia itu akan mengampuni nyawanya. Jadi untuk apa juga Jiruyu terus melawan? Takut diapa-apakan, Jiruyu pun terus mundur. Bahkan dia mengancam akan bundir jika Feng Lei terus mendekatinya. Namun Feng Lei tidaklah peduli apakah dia itu ingin hidup atau mati. Di saat Feng Lei menyentuhnya, pedang King Chen pun datang dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Namun sayang sekali, lagi seru-serunya episodenya ini pun harus bersambung dulu. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana Jiruyu yang telah jatuh pingsan mulai sadarkan diri. Ia pun begitu terkejut dengan kedatangan King Chen. Terlebih lagi saat ini dirinya berada di pelukannya. Kedatangan King Chen kemari merupakan angin segar bagi mereka. Jiruyu pun menjadi begitu senang karena dalam gini nyawanya masih bisa selamat. Melihat dia yang menangis, King Chen pun segera menghapus air matanya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.